Di kasus ketiga, yang sebagai pengamatnya saya sendiri, kemudian Ibu Sundun nanti sebagai coach, kemudian Ibu Yus sebagai coachnya. Oke, silakan Ibu berdua. Baik, terima kasih Pak Jong. Terima kasih. Selamat siang Bu Sundun. Selamat siang juga Bu Yos. Sehat ya Bu Sundun? Puji Tuhan, sehat Bu Yos. Puji Tuhan. Kita semua sehat ya Bu Sundun. Saya lihat kok Bu Sundun kurang semangat hari ini ya. Tidak seperti biasanya, Bu Sundun suka ceria. Iya nih Bu, saya kurang semangat hari ini. Saya lagi ada masalah dan memang saya benar-benar butuh teman untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh begitu. Kalau Bu Sundun tidak keberatan, saya siap mendengarkan dan mau ngobrol tentang masalah yang Ibu hadapi. Dengan senang hati Bu, kalau Ibu mau mendengarkan cerita saya Bu. Masalah ini, soalnya masalah ini sangat mengganjal di hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Jos bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Baik, saya lihat Ibu lagi butuh teman untuk berdiskusi. Jadi, apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini Bu? Iya nih Bu, saya benar-benar butuh teman untuk mendengarkan masalah ini. Dan di sini saya juga butuh solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terus, ada lagi yang Ibu, ada masalah apa yang Ibu sampaikan lagi? Iya Bu Yos, saya ingin masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan cepat Bu Yos, biar tidak mengganggu pikiran saya dan juga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Saya merasa tidak tenang hal ini. Oh iya, bahaya juga kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Jadi, apa masalah yang sedang Ibu alami Bu Sundun? Begini Bu Yos, kalau masalah ini sampai berlarut-larut, saya menjadi tidak tenang dan kepikiran terus. Tadi pagi saya ditegur oleh kepala sekolah Bu Yos, karena ada pengaduan dari pengawas sekolah. Kelas saya disupervisi oleh pengawas sekolah Bu. Kemudian kepala sekolah menegur saya karena katanya saya menggunakan buku teks. Pengawas sekolah mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks karena saya tidak gunakan. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tetapi kan saya menggunakan sumber belajar lain yang sudah sesuai dengan kurikulum Bu Yos. Jadi begitu ceritanya Bu Yos. Oh, begitu ceritanya. Dari masalah yang Ibu hadapi, apa yang Ibu rasakan Bu? Saya merasa sangat tidak nyaman Bu Yos. Karena teguran dari kepala sekolah itu membuat saya jadi tidak nyaman, dan juga akibat dari teguran itu saya merasa jadi tidak enak sama kepala sekolah Bu. Oh iya, alasan tidak nyaman itu kenapa Bu Sundun? Iya, karena saya waktu itu disupervisi oleh pengawas sekolah. Saya mengajar tidak menggunakan buku teks, padahal saya mengajar sudah menggunakan buku teks yang sudah mengacu pada kurikulum, walaupun saya mengajar tanpa buku teks, Ibu Yos. Nah, coba Ibu ceritakan kejadian sewaktu Ibu disupervisi. Waktu itu saya disupervisi pada saat penyampaian materi pembelajaran. Nah, saya tidak menggunakan buku teks Bu, karena materi yang saya ajarkan itu sebenarnya sudah sesuai, dan juga saya sudah menggunakan media-media yang sudah sesuai dengan kurikulum Bu. Terus, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman
dan kesal atau atas kejadian itu, Bu? Masalahnya saya jadi ditegur oleh kepala sekolah, Bu, gara-gara saya tidak mengajar, tidak menggunakan teks. Seharusnya kan pengawas itu memberitahu saya, Bu. Jadi atas kejadian ini saya merasa malu dan saya merasa malu tidak sudah ditegur oleh kepala sekolah. Jadinya saya merasa bagaimana juga ya dengan kepala sekolah, Bu. Berarti kalau saya simpulkan, masalah ini terjadi karena Ibu tidak mengajar menggunakan buku teks, ya, Bu? Iya, Bu, begitulah ceritanya. Padahal saya mengajarkan sudah sesuai kurikulum. Pengawasnya malah tersinggung dan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah saya. Dan akibatnya, ya saya ditegur deh oleh kepala sekolah, Bu. Nah, untuk menghindari masalah ini, apa yang akan Ibu lakukan? Dan jangan sampai Ibu mendapat teguran lagi dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Sundun. Saya menjadikan teguran ini sebagai evaluasi dan juga sebagai refleksi buat saya, Bu. Dan saya akan mengajar menggunakan buku teks yang sudah ada dan ditunjang oleh media-media yang lain, Bu. Seperti itu. Wah, bagus sekali, Bu Sundun. Ibu bisa membandingkan ketika Ibu mengajar dengan buku teks dan tanpa buku teks. Apa bedanya, Bu? Iya, Bu. Saya merasa ketika mengajar menggunakan buku teks, tanpa buku teks sangat berbeda sekali, Bu. Kadang ada materi yang saya ajarkan sesuai dengan buku teks. Maklumlah, Bu Jos, kadang kita kan suka lupa materi apa yang kita sampaikan. Nah, dengan begitu, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu? Setelah kejadian ini, pastinya menjadi pelajaran buat saya, Ibu. Saya akan membuka diri saya untuk meminta kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah atas apa yang menyinggung perasaan, mungkin ada hal-hal atau sikap yang saya lakukan untuk menyinggung perasaan pengawas, Ibu. Baik, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah menceritakan masalah ini kepada saya? Syukurlah, Bu, saya merasa lega, senang sekali, Bu. Saya juga akan berkomitmen dan berjanji pada diri saya untuk mengajar minggu ini menggunakan buku teks. Syukurlah, Ibu sudah merasa nyaman, ya. Terus, selanjutnya apa yang Ibu lakukan kepada kepala sekolah dan Ibu pengawas? Saya pastinya akan meminta maaf kepada kepala sekolah dulu, Bu Yos, dan pengawas sekolah atas sikap yang membuat beliau tersinggung. Saya siap menerima saran dan pendapat beliau, pastinya untuk kemajuan diri saya, Bu Yos. Iya, bagus sekali sikap Ibu menerima yang dan berlapang dada untuk meminta maaf. Terus, rencana selanjutnya apa ya, Bu? Rencana selanjutnya, saya akan mengajar menggunakan buku teks dan media sesuai dengan kurikulum. Nah, baik sekali. Saya salut dengan media. Tetap semangat ya, Bu Sundun, demi kemajuan sekolah dan anak-anak didik kita. Terima kasih atas waktunya, Ibu Yos. Maaf merepotkan dan terima kasih juga sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sehingga saya boleh merasa tidak terbeban lagi. Terima kasih ya, Ibu Yos. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Sundun. Sama-sama.